Dan kita masih sama Kak Yusuf dan juga Kak Fakih. Dan pastinya Dulur Sultan harus follow dulu Instagram sultantv.co, atau juga bisa tonton live streaming kami di @sultantv.co di Facebook, kemudian di web, kemudian juga bisa di Instagram, dan bisa di fanpage Facebook, dan bisa di Twitter juga. Pastinya jangan sampai ketinggalan informasi-informasi menarik pastinya. Dan kita tadi sempat terjeda juga dengan Kak Yusuf ini masalah tadi relawan ya. Relawan. Dan nggak nyangka sih ternyata Rumah Pintar sendiri ini sudah punya 7 cabang nih. Dulur Sultan, gila sih Hani kayak perasaan tuh kayak baru kenal tahun lalu gitu ya. Sempat Hani tuh kayak sempat ngobrol juga gitu sama Kak Yusuf sendiri. Mereka tuh baru merintis 3 cabang. Sekarang ketemu Hani lagi, kesempatan hari ini Dulur Sultan ternyata sudah 7 cabang. Hani pengen teriak, wah. Apa nggak sih, kayak bercanda itu kayak apa ya, kayak gitu aja gitu, kayak cepet banget trafficnya, kayak dari 2019 2020 udah 7 cabang. Nah berarti kalau sudah 7 cabang otomatis mahasiswa relawan, atau sebutannya apa sih biasanya? Relawan ya. Relawannya itu yang ikut tergabung dan ikut berkontribusi di Rumah Pintar sendiri ada berapa banyak di seluruh cabangnya? Seluruh cabangnya berapa banyak kira-kira? Kalau keseluruhan untuk semua cabang dari 7 yang kita punya, ada sekitar 185 mahasiswa yang tergabung. Seluruh 185. Itu ya tadi kalau dari mananya ya dari kampus-kampus sekitaran Rumah Pintar yang cabang terdekat aja ya gitu. Yang paling banyak di cabang mana? Yang paling banyak itu volunteer di cabang Serang dan Cilegon. 2. Ya, relawan yang ada di cabang Serang dan cabang Cilegon paling banyak. Tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan juga gitu banyaknya. Hampir rata-rata di setiap cabang itu ada 35 sampai 40 ya? Mahasiswa. Oke, di cabang Serang ada berapa Kak Fakih? Ada 37. Ada 37. Aktif gak? Insya Allah aktif teman-teman sih. Teman-teman semuanya. Laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan. Boleh siapa aja nggak sih itu kalau? Maksudnya? Kalau boleh sih. Aduh, jadi bingung. Maksudnya ya aku pertanyaan baru sih. Boleh siapa aja sih kalau misalnya pengen daftar jadi relawan? Apakah memang harus ada ketentuan khusus? Misalnya harus inilah, kalau kalau di Serang berarti lu harus kuliah di Serang misalnya. Kalau di sini tuh kalau RP Serang ya harus jadi mahasiswa dulu misalnya. Atau ya kalau nggak jadi mahasiswa gimana, boleh nggak gitu. Terus kalau misalkan apakah memang dia sudah bekerja juga, tapi gue baru dapet info tentang Rumah Pintar, tapi gue sambil kerja sambil pengen deh ikutan kontribusi di Rumah Pintar, boleh nggak sih gitu? Gimana? Kalau emang sih salah satu syarat Bang ya. Syarat itu emang kita jadi mahasiswa. Karena emang kita kan alhamdulillah tuh karena di Rumah Pintar sendiri itu emang teman-teman mahasiswa semua gitu. Jadi emang di kalangan mahasiswa gitu. Tapi bukan berarti buat yang nggak kuliah itu nggak bisa gabung gitu. Karena emang kita jadi ada volunteer juga nih atau relawan itu, karena di setiap event pun kita pasti ngajak teman-teman yang lain untuk bergabung untuk bareng mensukseskan program-programnya, misalnya kayak bakti sosialnya gitu. Karena emang kan 37 itu pengurusnya. Karena emang volunteernya banyak gitu. Berarti boleh. Karena emang kita pun open terus gitu. Kita siapapun yang mau gabung, teman-teman mahasiswa dari manapun gitu, nah, kita welcome gitu. Dengan ngisi ada ngisi mungkin ya kayak data diri aja sih, formulir. Jadi volunteer gitu. Nah, karena emang kan ketika jadi pengurus volunteer itu ya pasti butuh tenaga gitu. Maksudnya ya bisa meluangkan waktunya juga gitu. Mungkin untuk Rumah Pintar nggak cuma sekedar kuliah aja gitu. Lain-lainnya gitu ya. Nah kalau untuk ininya Kak Yusuf, kira-kira syarat-syarat ketentuannya ada nggak sih? Misalnya harus dia daftar dulu isi biodata, atau ya syarat-syaratnya misalkan ya pengen jadi relawan lo juga harus pernah ikut ini relawan misalnya gitu. Atau misalnya ya syarat-syarat tertentu pasti ya, entah itu komunitas atau lembaga sosial atau apapun pasti kan punya kriteria tersendiri gitu lah. Kriteria itu mahasiswa-mahasiswanya ada nggak sih yang tertentunya? Syaratnya kayaknya nggak neko-neko ya. Jadi nggak harus IPK sekian. Nggak harus. Jadi sebenarnya umum untuk semua kalangan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi gitu. Umum aja, siapapun yang ingin bergabung kita sangat welcome. Apalagi kita ngerasa kebantu gitu kalau ada dari mahasiswa yang hari ini mau berkontribusi sama-sama gitu ya. Jadi nggak ada ketentuan dia harus apa, pengalaman sebelumnya harus seperti apa, nggak ada sih.
Jadi yang kita inginkan sih sebenarnya dia punya waktu luang dan mau membantu berkontribusi tentang program yang kita buat, gitu aja sih. Komitmen di awalnya aja gitu. Selebihnya dia mahasiswa yang aktif, non aktif dan lain sebagainya itu ya itu nggak jadi pertimbangan juga sih gitu. Apalagi sampai IPK sekian. Enggak ya, pasti ya. Yang mau berkontribusi gitu dan mau meluangkan waktunya dalam 1 minggu itu gitu. Pasti ada ya, pasti ada selalu nggak sih kalau setiap 1 minggu itu ada event? Ada biasanya 1 minggu ya selalu ada event dan kita pun menjadwalkan juga sih nanti cocoknya apa, nanti dia waktu kosongnya kapan dan kita masukkan ke grup mana untuk bikin event dengan apa gitu. Kalau jumlah ininya tadi jumlah peserta didiknya peserta didiknya ada sekitar 270 seluruh gitu, dan itu pun masih kita batasi sementara gitu tuh. Tidak untuk sementara ini. Jadi yang terdaftar 270 untuk 7 cabang ini kita batasi karena memang tadi kebutuhan untuk operasional kita untuk mereka gitu ya. Ya harus kita upayakan lebih besar dulu lagi gitu, baru ketika itu memang sumber daya alam yang dari Rumah Pintar sudah mencukupi, kita pikir sudah bisa untuk menambah jumlah peserta didik, akan kita buka. Tapi untuk santunan sih sebenarnya nggak dibatasi dari jumlah peserta didik. Biasanya kalau santunan kita bisa di angka 1.000, 500, 700 orang. Terus, gitu. Para penerima santunannya selain kalau dari kita data dari RT RW terdekat Rumah Pintar gitu. Kita kerjasama sama kelurahan, biasanya minta data-data mustahik gitu. Jadi nggak hanya anak didik, tapi kita lebih luaskan lagi gitu. Kalau sederhananya mah ada anak didik yang ikut belajar gitu, dan kita pun kayak ngebina. Kita punya data nih di setiap daerah itu, kita pasti punya data gitu buat di sekitaran Rumah Pintar masing-masing tempat itu. Jadi kan ya gitu kayak di Serang nih kan di Raud Cinanggung. Kita punya data kayak daerah di TBL, di Gunung Agung, di sekitaran lagi tuh Raud Timur Batu kita punya. Itu buat setiap program-program besar pasti kita ajak. Tapi gitu. Mereka bukan anak didik dari Rumah Pintar. Iya, tapi kita punya datanya gitu karena kita koordinasi sama penanggung jawabnya. Kan biasanya di setiap kayak perumahan ataupun kampung itu bisa ada koordinatornya. Biasanya kalau nggak kepala RW-nya, RT-nya gitu. Kita koordinasi gitu. Punya ya. Tapi sudah pasti itu orang-orang yang memang butuh dan juga tepat sasaran. Iya, harus ya. Harus. Kan kita pakai datanya data dari RT RW. Gitu kita datanya. Karena dulu pas lagi mencari data pas di awal Rumah Pintar pasti kita koordinasi sama RT RW setempat buat kan biar penyesuaian program gitu kan. Dulu kan kita sama anak itu. Sip, ngomongin program, ngomongin program, pasti ya setiap cabang punya programnya masing-masing, beda-beda, entah beda ataupun mungkin ada yang diselaraskan sama gitu. Pasti kan misalkan ada santunan akbar lah, terus pembagian apa yang pernah Hani lihat di sosial media sih biasanya ada kayak pembagian alat tulis gratis itu di beberapa cabang ada, kemudian ada acara waktu itu sempat yang bulan puasa juga ya ada. Nah kalau dari seluruh cabang ada nggak sih program khusus atau mungkin program-program itu apa saja sih di Rumah Pintar, nanti baru ke cabang Serang. Kalau program umum semua cabang, jadi sebenarnya untuk semua cabang itu kita tentukan sebelumnya ya. Jadi ada kegiatan kayak perayaan Hari Besar Islam, perayaan Hari Besar Nasional, itu kita saya pribadi meminta ke setiap cabang itu punya kegiatan ke arah sana. Meskipun pada bentuk kegiatannya beda-beda gitu, Kak Hani. Ada yang Cilegon misalkan santunan alat tulis sekolah, Serang alat sholat, perlengkapan sholat gitu ya. Kemudian di Jakarta alat sekolah juga dan lain sebagainya. Tapi dalam memeriahkan dalam rangka memperingati Hari Besar Islam ataupun Hari Besar Nasional, kita minta itu setiap cabang tuh punya kegiatan yang yang serupa sama ya. Meskipun kontennya berbeda-beda gitu tuh, bentuk santunannya beda-beda gitu. Tapi di hari yang sama, yang sama gitu, di momen yang sama gitu. Momennya Hari Besar Islam berarti ada santunan di setiap cabangnya, walaupun santunannya beda-beda gitu ya. Oke, berarti selalu ada gitu ya. Iya, selalu ada. Kalau untuk program di cabang Serang bagaimana? Ada yang terdekat gak ini yang sekarang? Yang terdekat. Yang terdekatnya ya tadi kan yang terdekat pasti kan ada kita mendekati Zulhijjah ya, di bulan Zulhijjah kan ada urban.
sedikit tentang kurban. Karena memang kita kayaknya dari semua cabang ada fokus ke kurban nih. Oke, siap. Sekarang karena momennya kurban ya. Kurban pasti kita lagi, teman-teman semua itu di semua cabang pasti lagi pada fokus buat mensukseskan acara kurban ini gitu. Bagaimana biar kita bisa apa ya, pesan di kita ataupun kita bisa merasakan momen kurban ini gitu. Sesuai dengan tema kita mau bahas tentang kurban kan ya. Kita nyangkut kurban dulu dikit lah ya. Nah terus kemudian apa nih yang dibutuhkan oleh pihak Rumah Pintar atau dari cabang Serang sendiri untuk merealisasikan program yang terbaru ini seperti apa? Kita sih ya mungkin kita kan di setiap sosmed Rumah Pintar pasti ada kayak kita menerima dan menyalurkan hewan kurban gitu. Dan kita sini ada mungkin ini program yang mungkin beda dari yang lainnya. Karena itu karena kita ada program kurban itu pakai kupon. Kurban pakai kupon. Iya, bentuknya ada kuponnya. Ada kuponnya? Iya, kurban pakai kupon. Jadi nominalnya bukan ada kupon, ada nominalnya. Ada kuponnya, ada nominalnya, ada Sultan. Oke, namanya apa? Kupon kurban. Okay. Jadi kita kan buat kita teman mahasiswa kan mungkin kalau buat beli kerbau ataupun sapi ataupun kambing kan agak berat nih. Iya. Mungkin nggak semua. Oke, serius. Benar banget. Iya sih. Ya mungkin nggak semua kalangan ya. Maksudnya yang mungkin sanggup buat beli gitu. Tapi kan banyak juga teman-teman mungkin yang ingin merasakan. Nah, makanya kita dengan program itu mungkin buat belajar. Ini mungkin belajar ya, tahapan belajar. Kurban gitu ya. BBQ Bang ya. Belajar berkurban dengan mungkin nominal 50.000, tapi ntar kita dari 50.000 itu kita kumpulkan dari teman-teman lain juga gitu. Kupon itu kita kumpulkan, kita dapat berapa nominalnya baru kita beli kurban. Jadi gitu. Bentuk kuponnya ada nominalnya apa saja? Berapa nominalnya, saja? Kalau kurban sih 50.000 aja. Iya. Nggak ada ya 10.000, 25.000, 100.000 atau ternyata kalau dia mau minta, aku mau deh cuma punya uang 25.000 boleh nggak misalnya? Sebenarnya itu emang nggak dibatasi sih sebenarnya. Kalau emang ketika emang mau kita pun sebenarnya nerima saja mau berapapun itu kita sumbangannya. Cuma memang kalau di kupon sih kita pakai nominalnya 50.000 gitu. Berarti kalau mau nyumbang 300.000 dapat kuponnya berapa? Dapat 6. Oke. Pinter Kak Laki. Siap. Jadi emang itu kenapa sih kupon itu ada gitu. Emang itu dari kita sendiri gitu ya, teman-teman pas kita dulu sama Kristus juga gitu, kita mungkin mempersiapkan gitu dulu tuh gimana ya buat teman-teman yang mungkin kurang mampu tapi ingin merasakan momen kurban gitu. Walaupun memang itu kita namanya belajar berkurban. Mungkin dengan niat kita, yang penting kan niatnya juga tulus ya, ikhlas gitu. Insyaallah gitu. Ntar mungkin doanya tahun depannya mungkin bisa. Gitu. Karena emang ada beberapa pun ketika yang belajar tahun ini bisa. Tahun kemarin baru belajar, tahun ini bisa ikut nyumbang gitu. Kan doanya. Iya benar banget, belajar berkurban lah ya. Makanya sekarang di Rumah Pintar semua cabang kali ya? Iya, semua cabang. Gitu. Memang kasusnya gitu dulu ya, karena sebenarnya dari pribadi teman-teman emang ya banyak kita gimana sih kita mau berkurban cuman kita nggak bisa, belum sanggup gitu, gimana kita mahasiswa gitu yang jajannya mungkin masih jangan kan mahasiswa, hanya aja yang karyawan masa berat gitu, maksudnya kayak kayaknya belajar dulu deh gitu. Siapa tahu tahun depan bisa didoakan untuk bisa berkurban. Iya kan? Gitu. Itu mungkin studi kasusnya dari program itu. Bisa jadi. Baik, dengar Sultan, makin seru kita bahas tentang kurban nanti di segmen 3, tetap di podcast Ken Mood Stasiunnya Generasi Muda.
Ya masih sama Hani dan juga dua narasumber kita, ada Kak Fakih dan juga Kak Yusuf. Pastinya kita masih bahas tentang kurban. Tadi juga sudah singgung-singgung sedikit tentang caranya belajar berkurban, atau juga kita akan bahas mengenai tema yang sesuai. Pastinya kan ini untuk belajar berkurban nih Kak, Kak Yusuf dan juga Kak Fakih. Dan Dulur Sultan mungkin yang ingin tahu lebih dalam nih, mungkin merasa ingin menyalurkan kurbannya, atau juga ini ingin lebih tahu tentang kurban itu seperti apa, bisa langsung tonton live streaming kita di sultantv.co, di YouTube fanpage, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sultantv.co, atau juga Anda bisa follow juga di Twitter kami dan juga Facebook kita di @sultantv.co. Pastinya kita langsung beralih ke Kak Yusuf dan juga Kak Fakih ya. Kak Yusuf, Kak Fakih, tadi kan terkait kurban di rumah Pintar Serang ya, cabang Serang sendiri. Tapi kata Kak Yusuf tadi memang itu diagendakan untuk seluruh cabang. Ya, katakanlah ya, berarti semua cabang juga mengagendakan untuk belajar berkurban itu ya ya, betul. Nah itu awal mulanya apakah memang tadi dari Kak Fakih kan bilang karena masih terasa berat untuk berkurban gitu ya, anak-anak mahasiswa jajannya berapa sih gitu ya kan sih, jajannya berapa sih paling juga gitu, cuma 10.000 beli warteg gitu kan, emang bisa gue berkurban gitu kan. Nah dari situ kan mungkin awal mula kenapa ada ide tercetus lah, katakanlah BBQ belajar berkurban, kenapa tuh ada ide seperti itu? Ya tadi mungkin ngelanjut dari apa yang Fakih sampaikan ya. Jadi saya dulu juga ngerasa untuk bisa untuk beli satu hewan kurban tuh rasanya berat banget gitu kan nih. Kayaknya uang jajan saya untuk saya kumpulkan buat beli hewan kurban kayaknya masih belum sanggup gitu. Akhirnya kita melihat juga dari proses pengorbanan, artinya kan kalau kurban sendiri asal katanya dari takorup gitu ya, pendekatan kita kepada Allah. Jadi lebih kepada apa sih yang bisa kita kurbankan nih dari mahasiswa nih gitu tuh, dari orang-orang yang belum mampu gitu. Masa jangan sampai niat kurban kita kalangan muda yang belum mampu hilang gitu tuh. Akhirnya kita tangkep keresahan itu dan kita coba yuk sama-sama, kita nggak batasin sebenarnya 50.000 dengan kupon yang kita miliki gitu tuh di semua cabang RP yang ada. Tapi lebih kepada berapa pengorbanan yang mau diberikan untuk bisa suksesi niat kurbannya gitu tuh. Jadi ada yang ngasih 350, 500 gitu kan. Nah kita kumpulkan tuh untuk tahun ini, mungkin niat kita baru sampai situ, artinya kemampuan kita pun baru sebatas itu gitu. Nah kita sama-sama berdoa di tahun-tahun berikutnya, bahkan kalau bisa sih tahun besoknya gitu ya, itu sudah ada beberapa kasus yang langsung bisa gitu tuh beli hewan kurban gitu. Senang dengarnya. Dari situ sih gitu, karena kalau kita melihat sejarah Nabi Adam juga, pengorbanan Habil dan Kabil kan beda ya, antara hewan dengan hewan ternak dengan hasil perkebunan gitu. Jadi yang dilihat tuh upayanya gitu, seberapa besar sih keikhlasan dan ketulusan niat untuk berkurbannya gitu. Meskipun pada waktu itu kan yang satunya hewan kurban, yang satunya hasil perkebunan gitu. Nah kita melihat dari situ juga kayaknya apa yang kita korbankan secara ikhlas dan tulus hati gitu, niatnya untuk berkurban, ya insya Allah sih gitu tuh, innamal a'malu binniyat gitu. Kalau kita coba ke arah sana gitu. Benar banget sih, aku setuju banget sama Yusuf, sama Fakih, benar. Tapi BTW itu sudah banyak gak sih kalau di Serang sendiri, apakah memang sudah banyak nih yang ikutan buat belajar berkurban? Banyak gak? Kalau di seluruh cabang sudah banyak gak? Sudah ada beberapa di cabang-cabang, kayak ada yang langsung donasi hewan kurbannya, ada juga dari kupon yang sudah diberikan ke cabang-cabang yang ada. Ya alhamdulillah sampai hari ini ya terkumpul beberapa hewan kurban yang akan kita kurbankan gitu. Luar biasa. Kalau di Serang gimana Kak Fakih? Sama, sudah ada yang minat juga untuk belajar berkurban? Sudah ada. Pasti alhamdulillah sudah ada. Pasti sudah ada, karena kita juga sudah sudah menyampaikan launching menyampaikan juga di sosmed juga, sudah dari minggu-minggu kemarin gitu. Udah alhamdulillah sudah beberapa kumpul gitu. Dan emang udah juga pun Serang pun mungkin udah sampai 1 kambing nggak bisa kebeli. Iya, alhamdulillah Serang udah ya. Insya Allah nanti lah nambah lagi insya Allah. Iya, karena kan masih kan kemarin tanggal 31 ya Bang. 31 kan sudah buat kemarin kan masih ada waktu kisaran 1 minggu lagi. Iyalah masih insya Allah bisa dapat 10 kambing misalnya. Siapa tahu dari lihat podcast ini kan ada yang tertarik. Ada yang tertarik gitu ya, siapa tahu. Bisa. Tapi untuk penyalurannya kemana aja nih gitu daging kurbannya nantinya? Biasanya kan tahun kemarin pasti gitu kan? Iya nggak sih? Kemana aja?
kita kan tadi menggunakan data yang sudah kita punya, data-data mustahik penerima yang layak untuk kita berikan di sekitaran cabang-cabang yang ada. Ya kita utamakan orang-orang yang membutuhkan di cabang-cabang yang ada dulu gitu. Baru nanti kalau berlebih kita lebih luaskan lagi gitu, cakupannya nggak hanya wilayah-wilayah yang ada di cabangnya situ. Iya, gitu. dan berarti udah ada ya spot-spotnya. Udah ada. Kalau tahun kemarin kita distribusi sekitar 1.500 paket gitu, paket hewan kurbannya gitu. Berapa? 1.500. 1.500 paket hewan kurban. Satu paket berapa kilo? Kisaran kalau di kiloin ya ada 500 graman lah ya. Ya kayak ada 500 sampai 7,5 ya. Oke, tahun kemarin 7,5 Bang. 750 gram. Nggak nyampe 1 kilo sih. Karena emang kita bikin paket yang banyak gitu. Kerbau ada nyampe nggak? Kerbau sih belum ada ya. Belum. Kita kayaknya tahun ini amin ya Allah. Gitu. Sapi atau enggak gitu ya. Semoga aja kan gitu kan, nggak tahu, siapa tahu kan ada yang minat lagi untuk kurban gitu. Tapi ini nggak sih perbedaannya dari tahun kemarin sama tahun sekarang karena ada pandemi kan sekarang? Ya pasti ada pengaruhnya. Ini ramai di mana tahun dulu? Kalau tahun kemarin di tanggal yang sama mungkin udah Serang aja udah dapet 3 ya. Tahun kemarin di tanggal yang sama ya, di tanggal 7 hari lagi menjelang Idul Adha gitu. Untuk hari ini ya baru ada 1 untuk cabang Serang, tapi untuk cabang-cabang lain udah ada yang 2, 1, 3 gitu. Kayak cabang Graha sudah ada 1 yang donasi. Terus dari cabang Pesona ada 2, Cilegon ada 1 gitu. Jakarta 1, Tangerang 1. Jadi ya mungkin karena emang pandemi juga gitu. Iya. Berdampak. Tapi semoga lah nanti ada ya, lagi. Semoga niatnya. Amin. Berkorban juga pastinya ya. Nah, selain itu mungkin akan ini temanya tentang belajar berkorban di kalangan anak muda. Ya mungkin selesai juga nih untuk mengingatkan anak muda yang kayaknya melihat kurban tuh kayaknya enggak lah gitu, kayak ngapain kurban gue gitu, kayaknya banyak banget gitu yang belum terlalu paham juga tentang berkurban, dan kayaknya udah orang tua gue udah kurban, ngapain gue kurban gitu kan. Iya nggak sih, pernah dekat kayak gitu? Hani pernah banget, udah Hani aku udah kurban orang tua gitu, sama orang tua misalnya gitu. Terus kalau menurut Kak Fakih sama Kak Yusuf sendiri, berkurban tuh penting nggak sih, harus nggak sih? Kalau menurut saya pribadi ya Kak Hani ya, kalau kurban itu suatu keharusan dan memang suatu anjuran yang memang harus dilakukan ya, karena memang kurban ini kan bentuk pendekatan kita kepada Allah gitu ya. Jadi pengorbanannya bukan hanya ke si doi aja gitu tuh kan. Kalau kita pengen deket sama doi, biasanya anak muda nih pengorbannya banyak tuh, mulai dari bensin, traktir makan dan lain sebagainya gitu kan. Nah kita pun perlu rasanya memunculkan rasa ingin dekat kita dengan sang holik gitu, sang Rob gitu. Makanya dengan niat kurban, meskipun tadi ya katakanlah kita nggak bisa beli 1 hewan kurban, tapi upaya kita nih, pengorbanan kita ya benar-benar harus bisa kita implementasikan untuk pendekatan kita kepada sang holik gitu, kepada sang Rob gitu. Jadi anak muda bukan alasan gitu tuh untuk tidak berkurban. Niatkan dari sekarang, meskipun ya pada kapasitasnya mungkin belum mampu gitu, tapi ya tadi banyak cara untuk bisa kita lakukan gitu. Itu deh kayak Yusuf ya, sudut pandang Kak Yusuf kalau Kak Fakih gimana nih? Mungkin nggak jauh beda sih, pasti kan, karena emang itu ngomongin kurban ya, nggak jauh beda sama tadi. Bagaimana emang sih, dan bagaimana gitu kan proses pendekatan diri kita kepada pencipta ya, gitu kan. Tadi bagaimana kita kurban itu nggak hanya doi aja butuh pengorbanan gitu, pencipta gitu. Siap. Ya kan. Dan memang dan ternyata kan dari kurban sendiri kan ya ganjaran dari Allah pun kan banyak ya, janjinya ketika memang kita rela berkorban nih, mau berkurban gitu. Itu kan banyak insya Allah yang didapat nanti ke depannya gitu. Itu sih mungkin motivasinya gitu, karena memang nggak banyak gitu yang tahu. Yang taunya gubernur yang buat orang mampu aja, tadi kan bilang gitu. Ya udah gitu. Ya padahal kan ya mungkin tadi sih kita pun ketika emang mau ngajak berkurban pakai kurban itu ya berbeda kita pun ngasih edukasi sedikit gitu buat teman-teman kan, karena emang bisa gitu. Kayak gitu. Bisa ya, masa berkurban cicil gitu. Takutnya gitu, ada kata-kata gitu ya. Harus dikasih edukasi. Nah, itu kan kita edukasi dulu tuh bagaimana pentingnya kurban. Ternyata emang suatu kan itu kan
apa ya, itu kan kayak ibadah ya, ujian ibadah. Ternyata butuh latihan juga gitu, butuh proses juga gitu. Luar biasa, Kak Fika kan mahasiswa ini, Kak Fika kan sebagai mahasiswa nih, iya, anak muda, banget nih. mahasiswa pasti kerasa banget. Nah, caranya Kak Fika mungkin juga buat jadiin motivasi teman-teman yang masih anak mahasiswa ini untuk pengen berkurban tuh apa sih yang dicanamkan dalam hati gitu, gue harus berkurban kenapa gitu, apa kira-kira? Tadi sih buat pendekatan diri juga sih, buat kepada Allah gitu. Gimana kita biar apa ya, ya apa ya tadi, ya buat usaha yang mendekatan diri ya, kan menjalankan satu perintah juga gitu. Selain itu sih motivasinya tuh buat kita belajar kurban gitu. Itu sih kalau saya mah gitu. Karena emang pasti orang punya beda-beda, kadang saya berkurban nih, siapa tahu dengan berkurban itu keinginan kedepannya bisa terpenuhi, kan ada juga seperti itu gitu kan. Karena orang ada yang kurban tuh ingin satu kedepannya. Ada kata-kata bagus nih. Gimana coba kita dengerin. Kurban itu seakan-akan kehilangan, padahal itu Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Contohnya gini, kisah Nabi Adam kan, anaknya Habil dan Kabil. Mereka berkurban nih, salah satunya kan kehilangan hasil kurbannya kan, kayak Habil yang diterima kurbannya, kambingnya diterima oleh Allah lah gitu kan. Nah, kehilangan kan, tapi ternyata digantikan dengan restu dari Nabi Adam untuk menikahkan dengan Ikrimah gitu. Nabi Ibrahim juga sama ya, ketika dia merasa kehilangan untuk mengorbankan anaknya, tapi Allah ganti dengan hewan kurban gitu. Meskipun saya akan kehilangan anak nih kata Nabi Ibrahim kan, tapi ternyata diganti gitu. Terlihat kehilangan tapi padahal digantikan lebih baik ya. Jadi jangan takut untuk berkurban buat anak-anak muda gitu. Cara belajarnya kalau Kak Fakih sendiri kan mahasiswa nih, kan katanya nggak mungkin dong jajan gue berapa gitu ya kan. Cara belajar buat nabung untuk berkurbannya tuh gimana sih Kak? Mungkin teman-teman Dulur Sultan juga anak-anak muda, iya nih gue susah deh kayaknya kalau pengen berkurban, gimana caranya inisiasinya? Apakah misalkan setiap jajan ditabung dulu kah baru dikasih atau seperti apa? Buat ngumpulin uang berkurban, apakah memang kayak dari jauh-jauh hari gitu Kak Fakih, aku pengen kurban kambing, pokoknya tahun ini pengen kurban kambing, berarti tahun ini aku harus, tahun kemarinnya tuh udah abung gitu misalnya. Kalau Kak Fakih sendiri gimana? Ini saya pakai cerita dari kejadian yang di rumah Peta Sarang ya. Oke, siap. Gimana? Iya, karena ini dari teman-teman yang mahasiswa yang mau berkurban gitu ya. Emang ada beberapa gaya sih teman-teman tuh. Segaya ini metodenya gitu. Emang ada yang nyicil gitu. Misalkan kayak kan bang, gue pengen ikutan dong event kurban rumah pintar gitu. Tapi gue dengan kapasitas jajan sedikit gitu. Gimana nih? Ada nyicil gitu, jadi bang kayak bang ketemunya gitu. Ketemu bang ini 10.000 dulu. Ini bang ada yang 25 dulu gitu. Emang kadang-kadang emang bahkan dia lebih dari, bukan kan kupon misalnya 50.000, dia lebih kadang sampai 100, 200, ada seperti itu. Emang ada bang ini gue niat bang mau ikutan menyukseskan program rumah pintar nih kurban. Ada juga yang itu emang bener-bener niat nabung udah lama, langsung dikasih. Ntar ini bang uangnya kan ada yang ngasih uang lah, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih dari langsung hewan kurbannya. Kalau ngasih uang kita yang belikan, kita cari kan, kita ada tipenya, ada tipe A, tipe B, C gitu. Jadi gitu iya, jadi beda-beda ya. Beda-beda gitu. Jadi emang ada yang kalau yang punya duit mungkin langsung kontan gitu. Ada yang nyicil gitu. Emang gitu sih unik sama. Iya. Iya luar biasa. Tapi pengorbanan itu Kak Hani bukan berbicara masalah nominal sih menurut saya. Jadi presentasi pengorbanan. Kadang kalau saya pikir saya punya uang 20 juta, saya bisa beli kambing 2 juta. Presentasi pengorbanan saya dari apa yang saya miliki hanya 10%. Tapi kalau Fakih misalkan hanya punya uang 100.000 dari uang 500.000 yang dipunya misalkan, presentasinya udah berapa tuh? Lebih besar daripada presentasi yang saya keluarkan. Meskipun nominalnya saya lebih besar 2 juta dengan 100.000 gitu kan. Iya ya. Tapi presentasi pengorbanannya yang dilihat sebenarnya dalam kurban itu. Luar biasa. Presentasi pengorbanan yang dilihat di Dulur Sultan. Iya betul, bukan nominal. Bukan. Benar. Nah kayaknya udah ini deh. Nah itu kan waktunya udah hampir habis. Kita harus jeda lagi nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Kita jeda dulu nih Dulur Sultan, masih tetap di podcast. Nanti kita di segmen akhir ada pertanyaan terakhir mungkin, dan juga ada sedikit main games lah sama kakak-kakak
kakak ganteng di samping saya nih. Yuk, masih di podcast di stasiunnya Generasi Muda. Tetap bersama kami. Ya, masih sama Hani dan juga dua narasumber di podcast Gen Mood, stasiunnya Generasi Muda pastinya. Dan jangan lupa Dulur Sultan untuk follow Instagram kita di @sultantv.co, atau juga Anda bisa live streaming di pastinya di YouTube fanpage dan juga website kita di sultantv.co. Ada informasi-informasi dan ada podcast Gen Mood juga di situ. Kita masih sama Kak Yusuf dan juga Kak Fakih, tadi sudah bahas tentang kurban ya, tentang untuk belajar di kalangan anak-anak muda berkurban. Nah, adapun juga ini kalau untuk di Rumah Pintar sendiri ini menerima kurban secara online kah, atau juga seperti apa nih untuk proses-proses penerimaan kurbannya? Mungkin dari Dulur Sultan di rumah juga ada yang pengen berkurban gitu ke Rumah Pintar misalnya. Gimana prosesnya? Ya, kalau teman-teman Dulur Sultan pengen berkurban bentuk hewan kurban gitu, bisa langsung hubungi Rumah Pintar Yatim yang ada. Kita punya Instagramnya, di situ ada nomor kontak personnya, bisa hubungi, bisa kita jemput, atau misalkan bisa diantar. Ataupun yang nggak sempat untuk mencari hewan kurbannya gitu, bisa dari Rumah Pintar nanti yang akan mencarikan dengan nominal dan kriteria yang sudah kita tetapkan untuk kelas A, B, dan C gitu. Nah, kalau misalkan tadi anak muda yang saya kayaknya belum mampu nih buat berkurban satu hewan kurban gitu, ya, tadi kita bisa hubungi juga nomor-nomor kontak person yang ada di Instagram kita gitu. Langsung nanti akan direspon oleh adminnya untuk bisa kita follow up gitu. Oke, ini ada juga nih pertanyaan nih, dapat pesanan nih, pertanyaan pesanan nih, boleh dijawab kan nanti siapa aja nih. Nah, ini kan pengen nanya katanya gimana sih ini hukumnya kita berkurban secara online dan tidak menyaksikan proses penyembelihan. Menurut Kak, siapa nih yang mau jawab? Maksudnya dia nggak datang gitu, hanya ngasih hewan kurbannya aja misalnya. Ya gimana secara online gitu? Secara online-nya maksudnya kayaknya ini deh, ini gimana ya? Iya seperti itu, jadi nggak datang ke tempatnya tapi hanya memberikan hewan kurbannya aja. Ya tadi sih kalau kita lihat lagi kan dalam proses niat ya, kalau niat dia emang untuk berkurban, kemudian mungkin ada halangan gitu ya, untuk halangan dia untuk hadir atau untuk menyembelih secara langsung gitu kan, ya insya Allah apapun yang diniatkan dalam rangka ibadah ya gitu ya, ya tadi kita kembalikan lagi, mungkin akan Allah terima dengan baik gitu apa yang sudah diniatkannya gitu. Kita sih nggak bisa bikin fatwa sih ya, tapi menurut kalian gitu ya, pandangan kita sih seperti itu gitu. Jadi selagi itu niatnya masih untuk berkurban dan diikhlaskan dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya bagaimanapun caranya, meskipun dia tidak bisa hadir, insya Allah sih niatnya akan tersampaikan. Oke. Tentu ini punya program program belajar berkurban kan, otomatis juga kan butuh ini nih, namanya butuh SDM lebih banyak lagi, mungkin butuh relawan lebih banyak lagi. Iya nggak sih, apa nanti di masa-masa kurban ini gitu kan, 1 minggu lagi nih ya, insya Allah ya nanti semoga aja ada gitu ya masuk lagi gitu kan. Nah ini dari Rumah Pintar sendiri khususnya mungkin cabang Serang dan cabang-cabang lainnya, apakah mungkin membuka lowongan untuk para relawan yang pengen bergabung juga, atau seperti apa? Ini bisa disampaikan nggak mungkin ke teman-teman Dulur Sultan di rumah? Ya mungkin membuat teman-teman Dulur Sultan di rumah ya yang ingin mau bergabung di Rumah Pintar itu tinggal chat aja admin di setiap sosmednya, di Instagram bisa, ataupun yang punya nomor WhatsAppnya, itu chat aja, nanti kita mau bergabung, nanti kita kasih formulir itu di Google Form, tinggal diisi, nanti tinggal datang ke Rumah Pintar. Tapi lagi membutuhkan tidak? Iya pasti kita membutuhkan, karena emang sebenarnya kan
setelah program perubahan ini nih kita punya program tadi banget dengan kayak program lebih pengabdian ke masyarakat nih, gimana kayak ngedain, karena emang kayak misalkan di dunia kesehatan karena ternyata banyak kan warga, jadi kita butuh teman-teman kesehatan nih gitu buat ya, ternyata banyak nih di sekitaran Serang ini yang kayak misalkan kita ngedain cek darah gratis, cek kesehatan gratis apa dan sebagainya. Itu sih program-program yang mau ke depannya nih gitu. Tapi nggak hanya di anak-anak kesehatan gitu, karena kan dari di teman-teman kampus, teman jurusan lain pun yang mau gabung bisa gitu, boleh gitu. Karena emang kita programnya intinya kita Rumah Pintar tuh pengen biar lebih warga, khususnya warga Serang ya, karena Rumah Pintar Serang itu biar lebih kerasa aja gitu. Adanya Rumah Pintar ini lebih kerasa teman-teman. Gitu. Siap. Jadi boleh banget ya. Iya, boleh banget. Sultan yang pengen, karena memang dari Rumah Pintar sendiri ada perombakan program dan sebagainya, program-program baru juga muncul kan, otomatis butuh juga relawan baru, butuh juga masyarakat atau mungkin mahasiswa yang ingin berkontribusi buat Rumah Pintar. Nah, sejauh ini Kak, mungkin dari kakak pembina Kak Yusuf sendiri, apakah memang di Rumah Pintar kan pastinya menerima nih Kak, ini kedepannya seperti, kira-kira apa yang akan dilakukan Rumah Pintar untuk kedepannya, untuk jangka waktu terdekat mungkin atau ke depan beberapa bulan ke depan, untuk mungkin meyakinkan para calon relawan gitu bisa ya, gabung sama kita, apa sih yang bakal didapat gitu di Rumah Pintar sendiri? Ya, saya nggak menjanjikan juga ya, maksudnya ini program yang akan kita coba ke depannya buat para relawan yang nantinya akan bergabung dari kampus-kampus yang ada. Kita akan coba mengembangkan soft skill dan hard skill yang dimiliki di kompetisi bidang masing-masing mahasiswa. Contohnya misalkan kayak mahasiswa teknik, mungkin kan nggak ada tuh pelatihan kayak K3 di kampusnya, terus pelatihan AutoCAD yang lebih serius lagi dan lain sebagainya. Nah, nanti Rumah Pintar akan memfasilitasi itu untuk mahasiswa. Dan setelah mereka punya basic yang mereka miliki, nah nanti kita akan buat sebuah program untuk apa sih yang bisa kita implementasikan dari ilmu yang kita sudah miliki gitu tuh, untuk pengabdian ke masyarakat. Jadi sebenarnya Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di Rumah Pintar pun akan coba kita angkat ke depannya gitu. Pengen nanya, aku penasaran sama Kak Fakih sama Kak Yusuf tadi mengenai Tridharma segala macam. Aku pengen nanya, kalian bertahan sejauh ini untuk Rumah Pintar dan kalian juga ya istilahnya berkontribusi cukup banyak gitu sekali, apalagi Kak Yusuf sebagai pembina mengelola seluruh cabang di cabang-cabang di beberapa daerah, dan Kak Fakih juga untuk totalitas gitu untuk Rumah Pintar di cabang Serang gitu. Apa sih yang menjadi keinginan terbesar atau mungkin yang menjadi motivasi terbesar kalian bisa tetap bertahan di Rumah Pintar gitu? Siapa tahu dari sini kan teman-teman relawan bisa lihat, iya ya kayaknya bagus deh, gue pengen masuk gitu misalnya. Gimana kira-kira? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Pakai dulu. Bener dulu. Siap. Kalau saya sih selalu menyampaikan ya ke teman-teman mahasiswa yang ada di Rumah Pintar. Jadi kan 3 amalan yang tidak terputus setelah kita meninggal. Jadi meskipun kita di Rumah Pintar ini capek dan tidak mendapatkan materi gitu tuh ya, dan jangan pernah berharap yang namanya profit oriented di Rumah Pintar gitu. Ya saya bilang ke teman-teman, ini adalah bekal kita ketika kita sudah mati gitu. Ada 3 hal yang tidak akan terputus amalannya, termasuk ya ilmu yang bermanfaat gitu kan. Nah, salah satu hasil daripada karya kita di Rumah Pintar ya tadi memberikan ilmu yang kita punya untuk kemanfaatan orang lain. Karena kan ada pepatah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ya selagi itu bermanfaat, insya Allah sih selalu dijaga niat itu gitu. Iya. Siap, bagus. Selagi bermanfaat, kenapa enggak dulu Iya. Siap. Kak Fakih sendiri gimana nih kira-kira? Kalau motivasinya ya emang sebenarnya sederhana sih, sebenarnya buat sebenarnya adanya saya itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Bagaimana ketika emang apa yang ilmu saya dapat gitu, itu bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Itu sih gitu. Nggak kekang kan? Masih bisa nongkrong kan? Masih bisa ngopi kan? Masih bisa dong Sultan, masih bisa ngopi, masih bisa nongkrong, bahkan bisa nambah teman relasi baru ya nggak sih? Iya, emang betul. itu emang salah satu manfaatnya di Rumah Pintar mungkin ya. Mungkin yang cerita-cerita yang founder udah bergabung itu kita
bertemu sama teman-teman yang dari beda jurusan, beda kampus gitu. Dan anak Untirta ketemu anak UIN ataupun ketemu anak Unsera di Rumah Pintar gitu. Pasti ya. Pasti kalau itu, kalau kata Hani juga mikirnya kayaknya karena ketemu banyak lintas kampus, otomatis punya banyak teman. Punya banyak teman. Punya koneksi. Iya. Mungkin itu sih, itu bonus track kalau anak gitu ya, bonus track. Ya tapi ya harus kembali ke tujuan utama sih. Iya. Kita semoga ya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat pasti kan. Nah tapi ngomong-ngomong di Rumah Pintar, teman-teman pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu, kayak capek, ini mau capek mau keluar aja gitu, capek gitu, capek nggak mau gitu kan, suka orang berdarah-darah gitu misalnya, capek nggak mau di Rumah Pintar, kok kayaknya gue ini ya gitu, terlalu over misalnya gitu, atau kayaknya nggak ada waktu banget sih, masa gue kuliah terus pulang ke Rumah Pintar lagi, kuliah lagi, Rumah Pintar lagi, relawan lagi gitu. Apa sih yang jadi pernah nggak ngerasa capek kayak gitu, terus apa yang jadi kalian jadi bangkit lagi gitu? Kalau saya gantiin aja ya. Pakai dulu. Kalau jenuh, capek itu udah pasti lah. Pernah tapi ngerasain pasti ya? Pernah ngerasain capek dan jenuh gitu ya, misalkan. Tapi mungkin hilangnya itu ketika emang kalau betul ketemu anak-anak itu hilang gitu. Oh iya, anak-anak kecil ya. Seru gitu. Kadang-kadang ngeselin gitu. Tapi seru gitu, tapi di situ serunya gitu. Walaupun ngeselin gitu, tapi seru aja gitu ya. Seru gitu. Karena emang dengan anak kecil banyak ya, mungkin banyak tipe-tipe anak kecil yang super dan sebagainya gitu. Tapi itu jadi ternyata itu Support system. Ternyata itu apa ya? Mungkin hiburannya gitu ya. Support system juga bukan? Iya. Jadi itu ternyata, dan memang kalau lebihnya itu ternyata senyum mereka gitu, ketika emang kita bisa ngasih sesuatu ke mereka gitu, ngasih kebahagiaan ya, itu senyum itu kayaknya iya sih, kepuasan tersendiri ya nggak sih Kak? Iya bener kan? Kepuas banget gue ngeliat anak-anak senyum, bahagia, kita juga ikut bahagia gitu Kak? Iya, apalagi kan kita mungkin dari tahun yang lalu gitu ya, yang mungkin kita tahu nih kayak ngerasa punya anak gitu, tahu perkembangan mereka gitu. Ya Allah, mungkin kalau mungkin dari begitu coba itu ya Allah, mungkin itu mungkin cara Allah ya buat nyemangatin teman-teman, bahkan bukannya saya hanya saya saja gitu, bahkan teman-teman yang lain pun sama. Merasakan juga kayaknya ya. Apalagi ke bagian teman-teman perempuan gitu ya, yang benar-benar deket banget ulet gitu. banget ke mereka gitu ya. Yang mungkin tadi yang kayak tinggi badan aja dah, kan setahun mungkin anak kecil pengembangannya cepet ya perkembangannya. Dari tinggi badan, mungkin dari gemuknya, mungkin yang tadi dulu kurus jadi udah gede gitu, ataupun dari belajarnya mungkin tadinya datang ke sini belum bisa gitu ya. Terus jadi bisa gitu. Kayaknya seneng banget gitu ya. Iya sih kayaknya kalau makanya kalau di ruang itu tuh banyak foto-foto anak gitu, foto-foto anak kegiatan anak-anak, bahkan dulu saya masih kecil gini yang udah gede gitu, kadang lucu. luar biasa. Itu mungkin ya tadi biasanya kalau anak-anak itu bonus track gitu ya, mungkin nggak didapat sama semua orang gitu. Luar biasa. Apalagi kayak Yusuf gimana nih? Kalau kayak Yusuf mungkin ya pasti manusiawi ya Kak ya, yang namanya jenuh terus capek, manusiawi sih. Cuman tadi sih balik lagi, emang kadang kalau kita datang ke Rumah Pintar aja gitu ya, dengan jenuhnya kita, lelahnya kita, ngeliat anak-anak gembira main gitu, wah ternyata apa yang kita lakukan ini bukan buat diri kita doang gitu tuh ya. Jadi ada ada rasa hal yang iya, saya ternyata mereka bahagia pun jadi bahagian buat kita gitu. Iya, jadi itu sih. Terus ya tadi kalau kita sampai berhenti, kemudian kita sampai nggak melihat lagi senyum mereka gitu, kayaknya ya jadi ada yang hilang aja. Ada yang hilang gitu tuh. Jadi ya harus semangat lagi gitu sih. Aku kayak ngebayangin itu kan cerita berdua tuh kayak iya juga ya gitu, kayak bahkan kalau teteh-teteh perempuannya sampai dinangisin ke Hani. Kan ada yang karena pandemi kan harus di lockdown di wilayahnya gitu kan. Karena apik ya. Karena apet gitu, apik iya. Sama anak-anak perempuannya juga. Teteh kapan datang lagi, sampai nangis gitu ya. Sampai segitu. Iya kan, mungkin mereka mikirnya orang tua kedua ya, orang tua kedua, karena memang mungkin rumah kedua mereka gitu, karena mereka pun kalau main ya seringnya di Rumah Pintar gitu. Itu buat anak-anak sih gitu. Gitu, sampai nyariin dan sebagainya. Kemarin kan kita sempat libur Bang ya. Pas lockdown itu kita libur. Berapa lama? 3 bulan Bang ya? Pas PSBB itu Maret, April, Mei. Lumayan ya? 3 bulan, dan itu anak-anak nggak ke rumah ya? Nggak ke tempat? Iya kan, kita kan nggak boleh kan, ada sekolah juga libur. Sekolah libur, kita nggak boleh ramai-ramai kan. Nggak boleh ramai. Jadi kita stop dulu gitu. Dan emang teman-teman mahasiswa kan lagi pada di rumah libur. Iya. Parah ya.
Dan sekarang udah mulai normal dan sudah mulai bisa gitu, mulai diizinkan, baru kita mulai lagi. Siap luar biasa sih Hani. Ngeliat mendengar cerita mereka tuh kayak ini aja gitu. Flashback dulu kan Hani juga pernah di lembaga sosial gitu, kayak anak-anak juga. Tahu nggak sih kayak ngerasainnya kayak gitu. Kayak seneng aja ngeliat mereka seneng. Capeknya juga. kebayar ya ke Hani ya. Iya. Gitu tuh. Dan Hani juga pernah sih Dulur Sultan kemana ke salah satu sekernya di Serang sih Kak Fakih. Nggak tahu sih Kak Fakih tahu apa enggak kalau Hani kesana gitu kan. Nggak tahu apa enggak kalau Hani kesana, cuma sempat ketemu anak-anaknya juga sih, emang gemesin walaupun nakal. Walaupun nakal tapi gemes, tapi ya itu jadi risiko dan juga jadi ya bahan ini juga sih buat kita kakak-kakaknya untuk ngajarin dan lain sebagainya kan gitu ya. Oke, pemirsa kayaknya udah bentar lagi. Mungkin sebelum penutup juga dari closing statement dari Kak Yusuf dan juga Kak Fakih, mungkin harapan terlebih dulu sebelum closing statementnya dari Kak Fakih sama Kak Yusuf kan ya sejauh ini sudah membangun rumah pintar dengan amat pesat begitu ya. Apa sih harapan terbesar untuk rumah pintar dan ya untuk kedepannya seperti apa harapannya gitu. Masing-masing mungkin punya harapan yang berbeda kan, baik untuk cabang keseluruhan atau untuk cabang khusus di Serang gitu. Apa harapan kira-kira? Fakih dulu kan. Oke, boleh. Silakan Kak Fakih. Harapannya buat di Serang ya harapannya terus berkembang ke depannya gitu, terus berkembang, terus maju rumah pintar gitu. Kita bisa hadirnya rumah pintar itu bisa bermanfaat buat masyarakat khususnya mungkin di Kota Serang ya. Nggak hanya di lingkungan Cinanggung dan Rau saja gitu. Harapannya bisa warga itu bisa merasakan gitu. Itu harapannya sih, kita bisa lebih bermanfaat lagi di Serang. Mungkin itu sih harapannya. Oke, Kak Yusuf? Ya harapannya lebih banyak lagi mahasiswa yang tergabung untuk menjadi relawan. Nggak hanya di rumah pintar sebenarnya ya, untuk semua kegiatan yang lebih ke pengabdian kepada masyarakat. Tapi kalau teman-teman memang ada niatan untuk rumah pintar, silakan, kita selalu membuka pintu untuk relawan-relawan baru di setiap kampus. Juga harapannya ke depannya ya tadi dengan hadirnya rumah pintar yang kita miliki ini, kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat luas gitu. Dan harus tadi teman-teman dari pengurus dan relawan jangan pernah bosan untuk tadi untuk berkontribusi. Oke, rumah pintar nih, Hani lagi cari nih Dulur Sultan. Rumah pintar, nah ada. Jadi Dulur Sultan barangkali mau kepo-kepoin Instagramnya ya. Bisa di Rumah Pintar Al-Ikhlas, ini bisa dilihat di sini ada. Terus juga ada percabangnya juga ada. Di sini ada semuanya. Mau info apapun juga bisa lihat di situ. Mau kurban boleh, silahkan. Atau mau apa tadi rekrutmen ya. Belum, walaupun enggak secara rekrutmen pembukaan gitu, walaupun enggak kayak gitu. Tapi bisa buat daftar kalau yang tertarik gitu ya. Oke, mungkin ini terkait tema untuk di kalangan anak muda belajar berkurban. Kak Yusuf dan juga Kak Fakih untuk memberikan closing statementnya kepada Dulur Sultan dari Roma, mungkin silahkan. Ada kamera di sini. Jadi untuk program kurban ini bukan program rumah pintar, tapi ini adalah sebuah anjuran untuk umat Islam secara keseluruhan, bagaimana kita bisa melakukan pengorbanan terbesar dalam hidup kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Jadi nggak dilihat nominalnya, tapi dilihat persentase pengorbanannya gitu. Meskipun pada hakikatnya kurban itu kehilangan, tapi sebenarnya itu adalah digantikan dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Siap, mantap ya, akan di sini mantap. Kak Fakih, ini closing statement terakhir sebelum kita penutup. Sedikit aja mungkin saya. Boleh. Terlihat berkurang pada dilipat gandakan, itulah kurban. Siap, terlihat berkurang, lipat gandakan, itulah kurban Dulur Sultan. Oke, mungkin udah di penghujung acara juga, waktu juga udah habis. Terima kasih Kak Yusuf. Ya, sama-sama Kak Hani. Sudah hadir di Sultan TV. Terima kasih Kak Fakih juga sudah ada di Sultan TV. Sukses terus membumi, terus menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga kurbannya banyak hari ini, tahun ini. Amin. Dulur Sultan juga jangan lupa untuk terus pantengin YouTube dan juga fanpage dan juga website kita di sultantv.co. Dan untuk tayangan ini nanti juga Anda bisa lihat live streamingnya nanti. Dan bisa barangkali yang berkurban, silahkan ingin berkurban di Rumah Pintar Yatim, bisa rumahpintar.al-ikhlas ya? Oke. Bisa di Instagramnya rumahpintar.al-ikhlas atau juga Rumah Pintar di cabangnya, nanti tinggal searching di Instagram itu bisa muncul semuanya. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah. Saya Yusuf Setiawan. Saya Fakih Nazir. Pamit undur diri. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih.
atas kebersamaan Anda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.